Pemirsa, niat hati ingin me time sejenak dan menenangkan pikiran dari beban pikiran di sebuah taman. Namun niat tersebut justru membuat seorang wanita stres lantaran dirinya tiba-tiba didatangi segerombolan monyet liar. Ya, kedatangan segerombolan monyet liar membuat wanita tersebut syok dan takut. Apalagi ketika ada beberapa ekor monyet datang mendekat dan naik ke atas motornya membuat dirinya semakin takut. Ya jangan, aku nggak nakal, aku mau pulang. Jangan ya, tolong. Tolong jangan. Tolong ya jangan. Tolong ya jangan. Tolong jangan ke sini. Tolong jangan, aku nggak nakal. Ya jangan. Tolong. Pak, tolong. Meski segerombolan monyet liar tersebut tak menyerang, namun tetap saja membuat wanita tersebut takut, apalagi kondisi taman terlihat sepi. Sambil menangis, wanita tersebut berteriak meminta tolong, namun tak ada seorang pun yang datang untuk menolongnya. Pak, tolong Pak! Pak! Pak, tolong! Tolong! Bapak! Bapak! Pak, tolongin! Pak, tolongin! Kalau dilihat videonya antara lucu sama kasihan sih ya. Kalau memang dia niatnya pengen healing, kayak nyantai-nyantai gitu sama temennya, terus tiba-tiba dikerumunin sama monyet-monyet liar gitu. Ya kalau kita yang lihat sih kocak ya, tapi kalau mereka yang ngejalanin pastinya ngeri-ngeri juga gitu kan. Secara kan tuh monyet liar kan ya. Video tersebut rupanya memantik komentar warganet dan juga selebriti. Gue ada di posisi itu, yang pertama sih gue yakin dia pasti tahu kalau di situ memang ada monyet liar yang berkeliaran gitu. Jadi kalau gue gak akan milih tempat nongkrong di situ ya dari awal gitu. Tapi kalaupun memang kejadiannya kayak yang nggak disengaja gitu, tiba-tiba emang monyetnya pada datang, yang pertama kali gue lakuin adalah mengamankan barang-barang gue, karena yang gue tahu monyet liar itu suka nyolong. Di tempat berbeda, Aldi Taher juga tengah dilanda resah lantaran ibundanya sudah 5 hari berada di ruang ICU di salah satu rumah sakit akibat terserang stroke dan infeksi paru-paru. Hingga kini kondisi ibundanya masih dalam tahap observasi dan belum bisa dijenguk oleh keluarga. Ya teman-teman ya, jadi minta doanya, bismillah. Ini ibu udah hampir 5 hari nih dirawat di rumah sakit. Jadi kurang lebih 5 hari yang lalu tuh badannya lemas tiba-tiba. Biasanya sih kan segar, memang udah ada riwayat stroke kan, udah serangan stroke-nya udah lama. Nah, cuma kemarin tuh tiba-tiba lemas, terus makanan nggak bisa masuk dari mulutnya. Jadi kita kan panik kan. Akhirnya udah aku sama keluarga, sama kakak, adik, ayah semua bawa ke rumah sakit. Di CT scan kepalanya ternyata ada serangan stroke lagi. Nah, cuman kemarin kan agak ada batuk juga. Pas dicek leukositnya tinggi, jadi kata dokter kemungkinannya ada kayak semacam parunya tuh ada infeksi gitu. Jadi ya kaget banget sih ya, mau ke rumah sakit lagi karena dirawatnya masih di stroke intensive care. Jadi keluarga belum bisa nemenin, paling bisa kita ada jenguk aja, besuk aja gitu sambil dipantau dokter. Ya, Aldi memang tak menyangka jika kondisi ibundanya drop hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Pasalnya kondisi ibundanya terlihat baik-baik saja, namun entah mengapa tiba-tiba kondisi ibunya lemas hingga membuat Aldi panik. Lantas benarkah Aldi sempat pamit kepada ibundanya sebelum pergi keluar kota? Ya kaget banget sih ya. Apalagi kemarin masih ngobrol, masih Aldi pamit mau nyanyi, mau keluar kota, masih bisa Bu Aldi berangkat ya. Terus ibu masih respon.
Meski Bunda Aldi bukan kali pertama dirawat di rumah sakit, namun entah mengapa kali ini Aldi merasa tak tenang ketika ibundanya harus kembali dilarikan ke rumah sakit. Aldi pun bahkan meminta kepada Raffi Ahmad dan teman-teman selebriti lainnya yang tengah menjalankan ibadah haji untuk mendoakan agar kondisi ibundanya segera membaik. Kemarin kan ya dilihat teman-teman Raffi dan yang lain lagi ibadah haji umroh, Aldi bilang minta doanya ya bro ya, tanah suci insya Allah Ibu Aldi diberikan kesembuhan. Dia mendoakan ya, dan terima kasih doanya teman-teman semuanya insya Allah. Karena Aldi yakin doa 20 orang itu insya Allah dijabah Allah ya. Jadi minta doanya sekali lagi, terima kasih ya. Sementara itu, hati Fenita Aris sempat dilanda rasa cemas lantaran putra bungsunya, Miss Bareta Yusuf Atala, putranya harus menjalani perawatan di rumah sakit karena mengalami mual muntah hebat. Lantas benarkah Atala terserang virus dan bakteri usai berenang di Bandung? Ya, alhamdulillah kalau sekarang Atala kan udah dirawat kurang lebih itu dari hari Sabtu masuk tuh, berarti Minggu, Senin, 3 harian lah ya, 3-4 hari di rumah sakit. Dan alhamdulillah tadi juga udah dibilangin sama dokter karena udah konsultasi, katanya udah bisa lah, karena pas dicek kan udah berbagai hasil lab nih. Kemarin cuma cek darah doang, terus habis itu cek fesesnya, terus kemarin tuh lebih lagi kestat gitu. Jadi udah dicek ternyata memang dia mix, jadi bakterinya juga kenceng sama ada virus juga. Terus kebetulan juga kolam di rumah tuh habis dibersihin gitu kan, jadi mungkin masih ada favorit atau apa yang mungkin keminum kali ya. Jadi kayak itu sih aku bilang sih akumulasi. Ya, Fenita awalnya tak menyangka jika Atala harus dilarikan ke rumah sakit. Pasalnya usai pulang liburan dari Bandung, Atala terlihat ceria dan baik-baik saja. Hanya saja, Atala memang sempat mengeluh mengalami rasa tak nyaman di perutnya saat melakukan video call dengan Ari Untung sang papa. Namun Sabtu dini hari, Atala tiba-tiba mengalami demam dan muntah-muntah. Tanpa pikir panjang, Fenita pun langsung membawa Atala ke rumah sakit dan setelah menjalani pemeriksaan, dokter memutuskan agar Atala menjalani rawat inap. Mendengar Atala harus dirawat, Fenita sempat dilanda rasa sedih dan panik, apalagi sang suami Ari Untung tengah menjalani ibadah haji. Benarkah Atala terkena bakteri dan virus karena sempat meminum air kolam renang yang berkaporit? Aku sebenarnya paniknya tuh lebih kalau misalnya kayak muntah kan namanya anak-anak biasa lah muntah ya. Nah tapi kan muntahnya udah sering banget, dan yang paling bikin panik tuh dia minta tolong. Kalau karena anakku yang satu ini nih anaknya agak apa ya, jarang banget yang kesakitan kayak gitu tuh jarang banget. Jadi ketika dia bilang minta tolong mau ke dokter, aku udah kayak wah ini kayak ada sesuatu nih, aku udah panik tuh. Selain memikirkan kondisi Atala, Fenita rupanya juga memikirkan kondisi sang suami yang harus menjalani ibadah haji sendiri tanpa dirinya. Apalagi ini pertama kalinya Fenita dan Ari harus berpisah cukup lama. Banget, karena kita tuh biasa bareng terus, nggak pernah kita tuh nggak bareng. Dan ini tuh kayaknya kita terpisah LDR tuh paling lama deh. Karena hampir mau sebulan kan, biasanya juga dulu pas di zaman syuting paling 2 minggu terus aku udah nyusul. Nah ini kan ya nggak bisa nyusul kan karena memang rangkaian haji. Jadi ya lumayan, dan yang lumayan kepikiran tuh adalah di situ kan dia nggak bisa nge-laundry, maksudnya nggak bisa nyuci baju sendiri atau apa kan, karena kalau haji tuh lama kan 28 hari, terus kita kan harus ganti baju lah gitu, dan sedangkan pakaian tuh kan terbatas ya, nggak bisa bawa semua sabrek-sabrek dibawa gitu kan. Jadi itu yang jadi pikiran, masih